Aku bukan menantu sampah. Bab 939 meninggalkan kota sahaja. Pada tempat parkir helikopter kelompok Sky Dragon, pengawal berpakaian hitam berdiri dengan rapi dan membentuk barisan persegi sedang bersiap-siap untuk beraksi. Rocky meletakkan kedua tangannya pada belakang tubuh dan berdiri tegap, tatapannya bagaikan panah tajam yang menembus dalam kegelapan malam hari. Pada belakang tubuhnya, Bastian dan Winata berdiri di samping kiri kanan Rocky. Kakak beradik Disa dan Dini mengenakan seragam dan berdiri di samping dengan reaksi serius. Sutinah tetap saja mengenakan gaun tradisional, namun reaksi wajahnya malahan sangat serius. Perjalanan ke Aosora Realem pada kali ini, seharusnya merupakan tindakan secara rahasia apabila berdasarkan perintah Rocky, agar tidak mengagetkan Marson. Dia membawa beberapa orang dan berangkat secara rahasia, sementara berbagai kekuasaan besar lainnya malahan berpisah dan mengikuti di belakangnya. Dengan demikian, Marson juga tidak dapat mengerti dengan jelas bagaimana kekuasaannya. Winata masuk ke dalam helikopter dan melambaikan tangan, "Kakak, cepat masuk." Baling-baling helikopter membentuk sebuah gelombang yang dalam pada permukaan tanah. Rocky berbalik badan dan berkata kepada Rei Long, keselamatan istri dan keluargaku, sementara ini harus merepotkan kamu. Rei Long menggenggam tangannya dengan ekspresi serius. Master Rocky, kamu tenang saja, aku akan turun tangan sendiri untuk melindungi keselamatan keluargamu. Siapapun yang ingin melukai keluargamu, harus menginjak di atas mayatku. Terima kasih. Rocky mengangguk, lalu berbalik badan dan masuk ke dalam helikopter. Dini dan Disa juga masuk dengan gerakan lincah. Aosora Realem adalah kampung halaman mereka mesti kembali. Sutinah juga masuk ke dalam helikopter dengan gerakan ringan, mungkin saja dikarenakan kultivasi teknik wanita suci dari saat kecil, sehingga dari penampilan dan gerakannya sama sekali tidak terkesan seperti wanita setengah baya. Awalnya Rocky tidak meminta dirinya ikut berkunjung, namun dirinya yang nekat pergi. Dia mesti menyaksikan kematian Marson dengan kedua matanya sendiri. Rocky yang tidak berdaya hanya bisa menuruti keinginannya. Pada saat helikopter akan terbang, sebuah mobil Porsche berwarna hitam berkendara menghampiri dan mengerem secara mendadak. Pintu mobilnya terbuka, beberapa orang meloncat dari mobil dan buru-buru berlari menghampiri. Kak Rocky, Talita, lalu Melanie. Rocky sangat terkejut. Saat ini dia telah melihat dengan jelas identitas orang yang berlari kemari. Pada saat ini, Rei Long baru tersenyum pahit sambil berkata, "Master Rocky, lupa kasih tahu kamu. Nona Melanie mengetahui keberangkatan kamu. Dia nekat mau berpamitan denganmu. Aku juga segan untuk melarang beberapa gadis kecil, apalagi hubungan kalian juga lumayan baik, sehingga menyetujui permintaannya." Kak Rocky. Talita berlari menghampiri, lalu mengangkat kepala dan menatap Rocky dengan mata berlinang, "Kamu pasti harus kembali dengan selamat." Magi yang berada di samping juga terus melambaikan tangannya, "Kami menanti kepulangan kamu." Rocky berdiri di samping pintu dan sedikit mengangguk. Tatapannya melekat pada tubuh Melanie. Dia mengenakan gaun berwarna merah, gaunnya beterbangan karena gelombang dari baling-baling helikopter. Melanie yang terkesan tegas dan pekerja keras pada biasanya, saat ini bahkan membiarkan rambut hitamnya terurai di antara angin. Sedangkan reaksi wajahnya yang dingin pada biasanya, saat ini bahkan penuh dengan ekspresi tidak tega. "Rocky, aku mau pergi bersamamu. Aku sudah memerintahkan pengawal militer keluarga Su agar dapat berkumpul,
tidak lama lagi akan berangkat membantumu. Melanie mengangkat kepala dan menjerit dengan tekad. Rocky mengeluh nafas dengan nada tidak berdaya, lalu berkata, "Melanie, kali ini aku bukan berangkat untuk bermain, kamu tunggu saja di kota sahaja. Aku tentu saja tahu kalau kamu bukan mau bermain." Reaksi wajah Melanie sangat nekat, "Aku tidak tenang kalau membiarkan kamu ke sana dengan begitu saja, aku harus ikut untuk membantu." Rocky menatapnya dengan tatapan dalam, hatinya tetap saja muncul rasa bersalah. "Melanie, aku berharap kamu dapat tinggal di kota sahaja, tidak demi apapun, karena harapan terbesar aku, yaitu kamu dapat hidup aman selamanya. Kamu turuti permintaanku, boleh?" Setelah dia menikah, dia selalu berharap dapat meyakinkan Melanie untuk melupakan dirinya. Namun hingga saat ini juga, kelihatannya dia tetap saja tidak berhasil. Dalam hati Melanie sangat tersentuh, dia menatap bayangan Rocky yang berdiri di dalam helikopter, hidungnya mulai terasa pedih. Dia selalu menampakkan kesan dingin terhadap orang lain, sama sekali tidak pernah menampakkan sisi lemah lembut kepada orang lain. Namun barusan setelah mendengar kata-kata Rocky, dia bahkan hampir melontarkan suara tangisannya. Dia masih mengira kalau Rocky tidak pernah memedulikan dirinya, namun akhirnya dia tahu, ternyata Rocky masih memedulikan dirinya. Meskipun kepedulian Rocky terhadap dirinya hanya sekedar perasaan hubungan sahabat sejak kecil maupun perasaan lain yang tidak dapat dijelaskan, namun Melanie sudah sangat bersyukur. Melanie mengepal erat tangannya, akhirnya dia mengalah terhadap Rocky untuk pertama kalinya. "Aku." Dia tidak sanggup melontarkan kata-kata lainnya lagi, karena dia tidak ingin menambahkan beban batin untuk Rocky. Melanie mengangkat kepala untuk menatap langit, dia berusaha mengelabui tatapan berperasaan di matanya, lalu menjerit dengan kuat, "Rocky, aku kasih tahu kamu, kalau kamu tidak kembali, aku pasti akan mencarimu." Di samping Melanie, Yulia mengepal erat tangannya dan berusaha menekan rasa sedih di hatinya. Dia menatap Rocky dengan tatapan berperasaan, di dalam matanya hanya menyisakan bayangan Rocky, seolah-olah banyak sekali kata-kata yang ingin dilontarkan. Namun pada akhirnya, Yulia hanya berkata dengan nada ringan, "Tidak peduli bagaimanapun, aku tetap akan menunggumu." Pada detik ini, Yulia yang keras pada biasanya akhirnya mau mengakui kalau Rocky telah memahat di dalam lubuk hatinya, selama hidup ini tidak akan dapat menghapus lagi. Berbagai helikopter terbang menuju pertengahan udara dengan perlahan-lahan, lalu semakin jauh dan berubah menjadi berbagai titik kecil. Melanie yang berdiri di lapangan akhirnya menyerbu ke dalam pelukan Yulia sambil menangis tragis. Sementara pada atap villa, Dewi mengangkat kepala untuk menatap langit, air matanya mengalir dari mata ke wajahnya. "Sayang, kamu harus kembali dengan selamat." Rocky kembali ke kabin dan duduk dengan hati yang kekacauan. "Kak, ternyata nasib asmara kamu begitu baik." Wajah Winata penuh dengan reaksi kagum, "Kamu pakai teknik apa? Boleh mengajari aku?" Bastian menepuk pipinya dengan gaya geram, "Kamu setiap harinya berkeliaran di dalam kelompok Sky Dragon dan bermain dengan sekumpulan pria, bahkan tidak pandai berbicara kalau bertemu dengan wanita, takutnya kakakmu tidak sanggup mengajari kamu. Mendingan kamu bermain saja denganku. Awas, aku mau tinggal di kota sahaja untuk menaksir wanita." Winata menjawab dengan nada tidak terima. Pada saat ini, ponsel Rocky berdering, di atas layar tertera sebuah panggilan video. Dia terbengong sekilas dan langsung menerima panggilan. "Kak Rocky."
Di atas layar ponsel tertera seorang gadis ceria yang sedang mengedipkan mata bulatnya. Rocky sangat kaget, dia tidak menyangka kalau dirinya akan menerima telepon dari Chelsea pada masa seperti ini. Chelsea, kamu ada perlu denganku. Bukan dia, aku yang mau mencarimu. Di atas layar muncul lagi seorang wanita dengan tubuh berisi. Pada kali ini, Rocky semakin kaget. Cindy. Wanita ini adalah kakak sepupunya Chelsea, yaitu Cindy yang sedang berada di Burma. Pada saat Rocky berkunjung ke Burma, lalu menerobos kota White River dan memusnahkan keluarga Bale, dia membantu Cindy membunuh Fasli dan membantu dirinya membalas dendam keluarganya. Setelah kejadian ini berlalu, dia telah mengabaikan masalah tersebut, namun ternyata Cindy terus menyeret dirinya dan bahkan ingin menikahkan Chelsea kepada dirinya. Akan tetapi Rocky tentu saja langsung menolak masalah seperti ini. Juga bukan Burma yang dapat menerapkan pernikahan poligami seperti keluarga Ruan, lagi pula apabila dibenaran melakukan demikian, Dewi pasti akan cerai dengan dirinya. Cindy menutup mulut sambil tersenyum dan berkata, Master Rocky, kamu masih ingat denganku. Mana mungkin lupa. Rocky tersenyum pahit. Benar-benar lama tidak berjumpa, kamu tetap saja tidak berubah. Cindy tersenyum dan berkata, lalu langsung mengalihkan topik, sekarang kamu mau ke kota Pindaya kan? Aku mendapat kabar dari Om Joni, sebelumnya keluarga Ruan telah bersumpah padamu kalau kami akan setia padamu hingga selamanya. Sekarang aku telah memerintahkan pengawal militer di keluarga Ruan untuk membawa senjata dalam jumlah besar dan berangkat ke kota Pindaya. Mereka akan menuruti perintahmu.